Halo semuanya. Di sini Mimin Teranime akan melanjutkan alur cerita anime Windbreaker episode ke-9 nih. Di episode sebelumnya sudah diperlihatkan Sakura yang telah memenangkan pertarungan melawan Togame. Kekalahan Togame membuat Choji mengajarnya. Sakura sempat emosi melihatnya, namun diberhentikan oleh Umemiya. Nah, saat itu Umemiya meminta Sakura untuk menyerahkan Choji kepadanya. Choji yang tidak tahu apa-apa membuat Umemiya yakin 100% akan bisa menang melawannya. So, seperti biasa, kita intro dulu gak sih guys? Nah, sekarang mereka berdua melanjutkan pertarungan dengan sengit nih. Jual beli serangan mereka lakukan. Sampai-sampai nih, penonton sisi torrent terkejut dengan kekuatan Choji. Namun, pertarungan dari mereka berdua sangat imbang. Dari situ, Choji mencoba memberikan pukulan ke arah Umemiya. Sayangnya, pukulan dari Choji tidak terasa bagi Umemiya. Sontak Choji keheranan dong dengan pukulannya sendiri. Padahal barusan dengan jelas mengenai Umemiya. Dengan lantang, Umemiya mengatakan, "Tinjumu itu lemah tahu, karena tidak mengandung apapun." Choji yang tidak mengerti dari ucapan Umemiya barusan, dia malah beranggapan selama bisa mengalahkanmu, hasilnya akan sama saja. Kemudian dia pun menyerang Umemiya dengan brutal. Tiba-tiba, Umemiya terkena pukulan. Lagi dan lagi, pukulan dari Choji tidak terasa baginya. Dan malahan, dia memukul balik Choji dan duar. Bukan ketua namanya, kalau terkena serangan sekali langsung tumbang. Choji pun bangkit kembali. Dia yang terobsesi dengan kebebasan, menyuruh Umemiya untuk jangan menghalanginya. Baginya, kebebasan adalah bersenang-senang. Sedangkan bersenang-senang adalah bisa bertarung dengan orang kuat seperti Umemiya. Tapi bagi Umemiya sekarang ini, Choji tidak merasakan kesenangan. Choji yang tidak tahu dirinya sendiri, membuat Umemiya turut prihatin kepadanya. Ya jelas emosi lah Choji. Dengan penuh amarah, Choji pun menyerang. Tapi serangan dari Choji tidak satu pun mengenainya. Nah, Umemiya yang menghindar, dia sungguh prihatin kepada sisi torrent yang memiliki pemimpin seperti Choji. Dia juga menasihati Choji untuk tidak memperlihatkan wajahnya yang dipenuhi dengan kegelapan. Nasihat itu diakhiri dengan pukulan dari Umemiya dan duar. Choji pun mimisan. Pertarungan sempat berhenti sejenak. Dari perkataan Umemiya membuat Choji teringat wajah teman-temannya yang dipenuhi dengan kesenangan. Seiring waktu, satu persatu menghilang. Namun semua itu hanyalah masa lalunya. Dan sekarang, dia tidak lagi membutuhkan semuanya. Jadi gini guys, apapun yang dilakukannya terasa hampa. Meskipun dia telah mencapai puncak, hatinya pun tetap tidak merasakan apapun. Nah, maka dari itu, Choji sudah tidak lagi membutuhkan semuanya. Pikiran itu membuat Choji emosi teriak histeris kayak orang gila becir. Amarah yang begitu tinggi, dia pun menyerang Umemiya dengan brutal hingga terkapar. Kali ini Umemiya tidak melawan balik dan dihajar terus-terusan oleh Choji. Sontak membuat semua orang kebingungan dong. Begitu juga dengan Sakura yang langsung berdiri dan memarahi Umemiya. Melihat reaksi Sakura, Sugishita menyuruh Sakura untuk diam dan menonton saja becir. Di sisi Choji, dia sudah berhenti memukuli Umemiya. Dari apa yang dilakukan Choji, membuat Umemiya menyadari keputusasaan dari Choji. Dari tadi, Umemiya tidaklah bermaksud menyudutkan Choji. Sekarang nih, dia malah meminta maaf atas semua perkataannya kepada Choji. Alih-alih biar Choji sadar, dia malah memukuli Umemiya. Sampai-sampai nih, dia menggigit leher Umemiya becir. Nah, Umemiya yang ingin agar Choji sadar, dia pun memeluk Choji. Tidak apa-apa, kau sudah memiliki jawabannya, kata Umemiya. Tapi Choji langsung menolak apa yang dimaksud dari Umemiya.
Umemiya langsung mengingatkan Choji saat kejadian pertarungan sisi toren dengan Bofurin waktu dulu. Waktu itu ternyata cumanlah kesalahpahaman. Dan pada saat itu, Choji memiliki kesenangan bersama teman-temannya. Menurut Umemiya, pada saat itu pukulan Choji sangat terasa lebih dari sekarang. Demi menyadarkan Choji, dia bertanya, "Emang pada saat itu apa yang ada di sekitarmu?" Mendengar itu, membuat Choji meneteskan air mata. Nah, ketika Umemiya berdiri dan mendekati Choji, membuat Choji ketakutan. Ternyata nih, Umemiya mendekati itu untuk memegang pipinya Choji, bejir. Tidak seperti yang tadi-tadi, sekarang Choji merasakan kehangatan. Dia juga diberitahu oleh Umemiya kalau apa yang dilakukan Choji waktu dulu, itulah yang dibutuhkan untuk berada di puncak. Nah, di sisi Togame yang melihat Choji mulai sadar, dalam hati dia berterima kasih kepada Umemiya. Nasihat Umemiya diakhiri dengan membenturkan kepalanya kepada Choji dan duar. Choji pun tumbang. Berpindah scene diperlihatkan masa lalu Choji bersama teman-temannya nih. Pada saat itu, Choji dan teman-temannya berjalan menuju pertarungan dengan geng lain. Di tengah perjalanan, Choji malah mengelus kucing dan tidak ada rasa gugup-gugupnya sama sekali, bejir. Dia juga tidak tahu akan ada pertarungan kali ini. Semua orang tertawa dong melihat kepolosan dari Choji. Sampai-sampai nih, mereka menantikan Choji saat menjadi pemimpin. Semua itu terasa menyenangkan bagi Choji. Nah, dia juga mengharapkan kesenangan itu berlangsung selamanya. Namun, seiring waktu semuanya menghilang dan dipenuhi dengan kegelapan. Di kegelapan itu, hanya terdapat Togame seorang. Nah, pada saat mau dihampiri, dia terjatuh ke kegelapan yang dalam. Dari situ, dia baru menyadari kalau semua itu hanyalah mimpi. Bangun-bangun, sudah terdapat Togame di depannya. Mimpi itu langsung diceritakan ke Togame. Dari situ, dia sudah menyadari apa yang dibutuhkan dari kesenangan. Selama semua senang, aku juga ikut senang, kata Choji. Maka dari itu, Choji menyuruh Togame untuk tetap tersenyum. Sontak Togame terharu dan malahan nih, dia meminta maaf yang telah membuat Choji sendirian. Dia juga tidak tahu sebab Choji menderita hingga membuat semua orang menjauhinya. Agar dunia Togame tidak rusak, dia tidak ingin Choji menyakiti yang lainnya. Ungkapan itu Choji tidak memahaminya. Nah, dari situ Togame menjelaskan kalau pada saat Choji dicintai semua orang, dialah yang memikul beban Choji sendirian. Meskipun Togame tahu waktu itu Choji mengambil keputusan yang salah, dia tetap mendukungnya. Tapi dari pertarungannya melawan Sakura, dia sudah menyadari akan kesalahannya yang tidak menyadarkan Choji dari awal. Di pikiran Togame, semua yang dilakukan Choji adalah kesalahannya. Maka dari itu, dia meminta maaf terus-terusan kepada Choji. Tapi menurut Choji, sebelum dia menjadi pemimpin, dia percaya semuanya akan terasa menyenangkan saat telah menjadi pemimpin. Seperti halnya mencari harta karun, itulah yang membuatnya menjadi bersemangat. Di pikirannya, jika mendapatkan akan terasa bebas dan akan ada hal yang luar biasa di dalamnya. Tapi ketika sudah mendapatkan, tidak ada apapun di dalamnya. Yang ada hanyalah kehampaan dan mengakibatkan dirinya hilang arah. Waktu itu, dia mencoba melakukan sesuatu agar perasaannya tidak menjadi hampa. Nah, cara itu malah menyalahkan semuanya yang lemah dan tidak membuat Choji menjadi bebas. Makanya waktu itu dia bilang, kalau gengnya kuat, semua pasti akan bebas. Sekarang dia baru menyadari kalau dirinya ternyata sudah mendapatkan kebebasan sejak dulu. Tapi semua kesenangan itu dihancurkan oleh dirinya sendiri. Dari cerita itu, Choji tidak menyalahkan Togame. Dan malahan dia berterima kasih kepada Togame yang telah berjuang menghubungkan semuanya kepada dirinya. Pada intinya, mereka itu tidak ingin saling menyalahkan. Semua ungkapan itu suasana menjadi kesedihan. Nah, ketika perasaan mereka sudah tidak apa-apa, sekarang Choji pun ingin menyelesaikan perjanjian waktu awal konflik dengan Bofurin. Berhubung dia sudah kalah, dia pun mendekati Umemiya untuk menyerahkan sisi Toren. Dia juga meminta Umemiya untuk menjaga anggotanya.
Semua orang terkejut dong, tapi di sisi Umemiya tidak mau menerimanya. Nah, dikarenakan Choji sendirilah yang seenaknya mempertaruhkan sisi Toren. Dan malahan, Umemiya menyatakan kalau mulai hari ini Bofurin dengan sisi Toren berteman. Pertarungan kali ini dianggap sebagai pertukaran pelajar baginya. Sontak semua kebingungan dong. Begitu juga dengan Choji yang tertawa lepas dan mengagumi Umemiya. Pertarungan yang sudah kelar, semua penonton sisi Toren pun disuruh untuk bubar oleh Umemiya. Inilah akhir dari Windbreaker episode yang ke-9 ya guys. Keren abis gak sih guys? Ini Umemiya sih the real pemimpin yang sebenarnya gak sih? So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.